Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya, walaupun kita semua harus belajar dan bekerja dari rumah. Dan ingat, tetap jaga kesehatan. Kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Baik anak-anak, sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Tetapi sebelum itu kita baca doa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Baik anak-anak, pertemuan ke-15 ini kita akan belajar mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Ada yang masih ingat mobilitas sosial itu apa sih? Nah, betul sekali, mobilitas sosial itu adalah pergerakan status sosial dari status sosial yang lebih tinggi maupun ke status sosial yang lebih rendah. Bagaimana seorang itu bisa mempunyai mobilitas sosial? Nah, ada salurannya. Berikut saluran dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga pendidikan itu sering disebut juga sosial elevator atau mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai perguruan tinggi dan akhirnya setelah lulus dia menggunakan pengetahuannya untuk berusaha dan berhasil menjadi seorang pengusaha, maka otomatis status sosialnya juga meningkat. 2. Organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti karirnya di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tinggi. Sebagai contoh adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintah. Namun melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi, organisasi politik yakni partai politik itu bisa mengangkat seseorang derajat yang rendah ke derajat yang tinggi. Di tahun 2020 ini ada 20 partai politik yang ada di Indonesia. Berikut nama-nama partai politik yang ada di Indonesia. Saluran yang ketiga adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi ini adalah organisasi yang bergerak di bidang perusahaan ataupun jasa. Umumnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Contoh organisasi ekonomi yakni koperasi. Apakah di sekolah kamu ada koperasi sekolah? Nah, apa fungsi koperasi? Koperasi itu bertujuan mensejahterakan anggotanya. Contohnya koperasi nelayan. Koperasi nelayan itu maka tujuannya mensejahterakan anggotanya. Maka keberhasilan perjuangan koperasi yang mensejahterakan anggotanya, para nelayan, bisa menyebabkan kesejahteraan nelayan lebih tinggi, sehingga status sosialnya pun akan lebih tinggi pula. Yang keempat, organisasi profesi. Contoh organisasi profesi itu apa saja sih? Seperti PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan organisasi profesi lainnya. Bagaimana organisasi profesi ini bisa menjadi saluran mobilitas vertikal? Kenapa? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Contohnya PGRI, yakni Organisasi Guru Republik Indonesia. Karena PGRI merupakan sarana perjuangan bagi para guru, khususnya dalam kesejahteraan,
Maka dengan PGRI, kesejahteraan guru pun akan bertambah, sehingga mobilitas sosial dari para guru pun akan meningkat. Nah, anak-anak, itulah macam-macam dari saluran mobilitas sosial. Jika kalian tidak ada yang mengerti, kalian bisa melakukan komentar di bawah dari tayangan video ini. Mohon maaf bila ibu ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga tetap semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.